Welcome back everybody. Kembali lagi bersama Freelance Kreatif. Kali ini kita mau update pengalaman kita saat kita buat hidroponik tower ya guys. Oke, kita langsung mulai aja guys videonya. Nah, yang pertama yang kita butuhkan adalah pipa paralon ya guys. Lalu gergaji besi, spidol buat kita coret-coret. Lalu apa lagi nih? Iya, ini adalah botol kaca bekas ya, apa aja boleh. Terus ini netpot sampelnya buat kita ngetes. Lalu ini adalah meteran buat kita ngukur-ngukur ya guys. Nah, ini kita pakai hot gun atau biasanya disebut heat gun ya guys. Oke, kita mulai dulu. Yang pertama kita ambil pipa paralonnya dulu ya guys. Kita ukur nih. Kita mau buatnya per lubang itu jaraknya berapa senti ya guys. Kali ini kita buatnya per lubang itu 20 cm guys. Nah, ini coba kita buat dulu ya garisnya, nanti kita potong lubangin pakai gergaji besi. Kira-kira aja nih guys, netpotnya 5 cm ya, kita bikin aja garisnya kurang lebih 5 cm guys. Lalu kita ambil gergaji besi ya guys, kita siap-siap buat motong nih. Oke, kita ambil aja nih kain lap atau kain apalah buat alas ya guys ya, biar dia lebih stabil pada saat kita gergaji. Oke, kita mulai saja guys gergajinya guys, pelan-pelan aja ya guys, biar nggak terlalu besar juga nanti lubangnya ya. Oke, kita gergaji dulu. Nah, kira-kira sudah sampai garisnya, nanti kita berhenti ya guys. Oke, ini kita coba lihat sudah cukup belum, kita coba ukur lagi ya. Oke, ini sepertinya udah cukup guys. Oke, tahap berikutnya adalah kita panaskan menggunakan hot gun guys. Jadi hot gun ini kalau untuk suhu tertingginya bisa mencapai 300 derajat Celcius ya guys. Jadi pada saat memakai alat ini diharapkan kalian untuk hati-hati ya guys, jangan sembarangan karena ini alat cukup berbahaya. Oke, kita lanjutin pemanasannya guys. Kita panasin kedua sisi dari lubang yang kita gergaji tersebut guys. Oke, dirasa kalau sudah mulai panas dan agak lembek ini pipanya, nah kita coba masukin botolnya ya guys. Nah, kalau sudah bisa masuk, coba kita masukin lagi kayak gitu guys. Kalau memang kurang lembek atau kurang soft ini pipa paralonnya, kalian bisa panasin lagi guys. Nah, setelah kita angkat botolnya, kita coba dengan netpot guys. Nah, kalau udah cocok seperti ini ya udah guys, berarti udah bisa dipakai. Oh ya guys, sebelum lupa kita mau infokan ya, yang kita pakai ini adalah paralon 2,5 inch ya, 2,5 inch. Kenapa kita pakai paralon 2,5 inch sedangkan yang lain pakainya 4 inch? Jadi sebenarnya paralon yang ada di rumah itu yang tersisa adanya cuma itu aja guys, cuma ada 2,5 inch. Jadi kita coba aja kita buat dengan paralon 2,5 inch ini, apakah bisa ya guys ya. Nah, ini makanya kita mau coba aja. Oke, kita lanjut ya guys. Kita buat lagi lubang berikutnya seperti yang pertama. Kita ukur dulu jaraknya antara lubang pertama dan kedua ya, di bawahnya ini 20 cm. Lalu kita buat lagi garis 5 cm untuk digergaji guys. Nah, ini kita lanjutin ya ke bawahnya sampai nanti paling bawah juga. Kita buat tanda-tanda dulu aja ya, nanti tinggal digergaji-gergaji aja. Jadi keuntungan dari hidroponik tower atau hidroponik vertikal ini, yang pertama adalah tower ini irit tempat ya guys. Jadi dia posisinya cuma berdiri begitu aja ya, paling cuma setengah meter, lahan setengah meter kita bisa
bisa berdiriin ini tower guys. Nah, yang kedua adalah dengan pipa yang kurang lebih misalkan 2 meter nih guys, dibandingkan dengan sistem vertikal dan horizontal ya guys. Jumlah lubang untuk penanaman itu vertikal lebih banyak guys, bisa hampir 3 sampai 4 kali lipat dari hidroponik yang horizontal guys. Jadi kemarin itu kita sempat hitung ya guys, kalau di hidroponik horizontal itu 1 meternya katakanlah cuma dapat 5 lubang. Nah sedangkan di vertikal ini kita bisa dapatnya sampai hampir 20 lubang guys. Bayangin guys, dengan pipa yang sama kita bisa dapat tempat penanaman 3 kali sampai 4 kali lipat guys, lebih banyak. Jadi ya menurut saya ini adalah salah satu pilihan yang tepat buat kalian yang tidak punya lahan luas ya guys. Jadi dengan lahan yang sempit pun kita bisa memanfaatkannya dengan sangat-sangat efisien, dan kita bisa menanam berbagai jenis karena dengan lubang tanam yang banyak ini ya kita bisa diversifikasi tanaman guys. Misalnya di bagian atas kita tanemin sawi, di bawahnya kita kasih bayam, di tengahnya kangkung dan sebagainya guys. Selain itu guys, sistem vertikal hidroponik ini katanya lebih sehat untuk ke tanamannya guys. Kenapa? Karena ini sistemnya airnya mengalir terus guys. Jadi tidak ada genangan air pada akar tumbuhan guys. Jadi kalau ada genangan dan genangan airnya itu kotor, biasanya itu menimbulkan penyakit buat tanaman kita guys. Nah dengan sistem yang air mengalir ini, katanya, kata dari pakar-pakar yang sudah sukses ya menggunakan sistem hidroponik, katanya akarnya lebih sehat guys. Jadi ya itu adalah salah satu kelebihan juga dari sistem ini guys. Kelebihan lain lagi dari sistem hidroponik vertikal ini dengan cara tower yaitu gampang guys untuk dipindah-pindahkan. Jadi misalkan nih guys, kalian sudah ditempatin tower hidroponiknya di satu titik A misalnya. Nah pas di posisi titik A ini kurang mendapatkan cahaya matahari misalkan ya. Jadi kita mau nggak mau kita harus tukar posisinya. Jadi dari titik A kita pindahkan ke titik B. Nah caranya gampang sekali guys. Jadi tinggal diangkut aja towernya berikut dengan toren-toren yang dibawanya ya guys. Sedangkan kalau kita dengan sistem horizontal itu sangat rumit sekali untuk bongkar dan pasang lagi guys. Jadi ya itu guys, sistem ini gampang buat dipindah-pindahkan ya. Oke kita lanjutin lagi ya, kita buat lagi lubangnya, kita panasin, lalu kita masukkan dengan botol kaca ya. Lalu kita coba lagi dengan netpot kita apakah ngepas atau enggak. Kalau sudah pas ya sudah, berarti sudah bisa dipakai, dan kita buat lubang berikutnya lagi. Oke kembali lagi di paralon PVC yang kita buat ini ya guys. Nah ini kita kan buatnya di paralon ukuran 2,5 inch ya, sedangkan yang teman-teman lain atau suhu-suhu lain itu membuat dengan ukuran 4 inch. Jadi bedanya apa guys 4 inch dengan 2,5 inch? Yang pertama yang saya rasakan adalah stabilitas berdirinya guys. Jadi kalau dengan menggunakan pipa ukuran 4 in itu lebih stabil pada saat kita berdirikan. Karena diameternya lebih besar, otomatis kakinya lebih kuat dan lebih stabil guys. Nah selain itu kalau kita menggunakan pipa 4 in kita bisa membuat sampai 4 baris ke bawah ya guys. Jadi pipa itu kita bagi 4 sisi.
untuk lubang tanamnya. Sedangkan untuk pipa 2,5 in saya hanya bisa membagi sampai 3 baris aja, karena ya keterbatasan dari ukuran pipa PVC tersebut guys. Tapi nggak apa-apa guys, dengan pipa 2,5 in ini harganya lebih murah guys. Harga satu pipa antara 2,5 in dan 4 in itu harganya hampir 2 kali lipat. Jadi kalau kita mau coba-coba, ya saran saya sih pakai yang 2,5 in aja dulu guys. Selain itu, kalau kita pakai yang 2,5 in ini saat pengairan, kita lebih gampang guys untuk mengatur pengairan. Karena ini lubang, maksudnya pipanya lebih kecil ya guys, jadi pengairannya lebih gampang untuk diatur. Karena ya hampir semua lubang netpot akan terkena nih guys secara otomatis, karena ini pipanya sudah kecil, jadi netpot satu netpot yang lain itu udah hampir ketemu di dalam pipa paralon tersebut. Jadi aliran airnya lebih mudah nih guys untuk disetting. Nah, sedangkan untuk paralon 4 in sebenarnya kurang lebih sama, cuma ya kita harus lebih pinter-pinter aja untuk mengatur aliran airnya. Jadi kita juga harus membagi aliran airnya lebih rata, karena dia jarak antara satu lubang dengan lubang yang lainnya kan terpisah agak jauh karena diameternya lebih besar, kurang lebih kayak gitu sih guys. Oke, sekarang kita bahas kekurangan dari sistem vertikal hidroponik ini ya guys, atau hidroponik tower ini. Nah, kekurangan yang pertama adalah ini lebih boros listrik guys, karena ini kan airnya tidak tergenang guys, jadi otomatis pompa itu kita harus jalankan. Nah, untuk mengakalinya ya yang pengalaman kita nih guys ya, berdasarkan pengalaman kita, jadi kita mengaktifkan pompa itu hanya pada saat pagi sampai sore hari aja guys. Nah, untuk membantu tanamannya biar tetap segar, nah kita tambahkan aja guys untuk rock woolnya agak banyakan. Kenapa? Karena dengan rock wool yang lebih banyak, jadi cadangan air yang ada di rock wool itu otomatis akan lebih banyak. Jadi tanamannya pun masih tetap seger sampai besok pagi lagi gitu loh guys. Atau kita bisa menggunakan timer guys. Jadi misalnya airnya dinyalain 1 jam, terus mati 1 jam, nyala lagi 1 jam, mati lagi 1 jam. Nah, cuma saja ini kita harus investasi untuk alat timernya ini guys. Jadi ya lumayan juga sih harganya. Solusi yang kita pilih dalam pengairan hidroponik vertikal kita kali ini adalah kita menggunakan PLTS guys, atau biasanya yang disebut dengan listrik tenaga matahari atau tenaga surya guys. Jadi pompa yang kita pakai itu adalah pompa DC 12 volt ya guys. Nah, lalu kita beli set PLTS-nya, jadi solar panelnya, SCC-nya, lalu kita sambungkan ya ke pompa DC kita. Nah, begitu ada matahari menyinari solar panel kita, pompanya akan otomatis jalan guys. Dan begitu udah sore hari nih guys, matahari ketika sudah terbenam, otomatis pompanya juga langsung berhenti guys. Jadi kurang lebih begitu. Nah, kita tambahkan rock wool-nya agak banyakan, jadi untuk malam harinya saat pompa nggak jalan tetap basah guys di akar-akarnya itu guys sampai pagi hari. Oke guys, kita lanjut lagi nih bikin lubangnya nih. Masih banyak nih yang belum kita lubangin dan kita panasin guys. Oke, kita lanjut lagi ya guys videonya.
Satu kekurangan dari sistem hidroponik vertikal atau hidroponik tower ini adalah sinar matahari itu nggak merata guys. Jadi ada beberapa sisi, misalkan ini kan kita buat 3 sisi ya guys. Mungkin ada 2 sisi yang sinar mataharinya bagus, satu sisi sinar mataharinya kurang bagus guys. Jadi kita cara mengakalinya adalah kita putar aja guys posisinya. Nah, yang pertama sih kita biarin aja dulu guys, sampai kita lihat nih pertumbuhannya seperti apa. Misalkan kalau ada satu sisi yang pertumbuhannya kurang baik, ya mau nggak mau kita akan putar posisinya guys, biar dia mendapatkan pencahayaan dari matahari yang cukup. Kurang lebih kayak gitu guys solusinya untuk kekurangan yang satu itu. Oke nih guys, tampaknya pipanya udah hampir selesai nih guys. Kita nanti habis ini kita akan pasang pipanya ke ember atau ke toran kecil di bawahnya guys. Nah ini guys, kita langsung aja ya, kita gambar lingkarannya ya menggunakan spidol. Nah, di situ posisi nanti kita pasang pipanya. Oke, nah ini kita udah tahu posisinya di mana, tinggal kita ambil bor, lalu kita buat lubang ya guys. Nah, lubang yang kita buat ini lebih kecil daripada pipanya ya guys. Kenapa? Karena nanti ini akan menjadi penyangga juga nih buat pipa paralonnya, biar dia lebih stabil guys. Langsung kita bor aja. Nah, ini sudah ada lubangnya. Oke, lubangnya lalu kita panaskan guys, biar sisi-sisi pada lubang itu lentur guys. Jadi kita bisa memasukkan pipa paralonnya ke dalam lubang yang lebih kecil guys. Nah, dengan cara begini, dengan otomatis tutupnya ini akan memegang atau menghandle pipa paralonnya dengan ketat atau dengan rapat guys. Jadi ini juga membantu paralonnya untuk berdiri ya guys. Nah, itu sih kegunaannya kita buat lubang yang lebih kecil guys. Jadi pipanya rapat sekali pada lubangnya. Oke, nah ini udah selesai nih guys. Nah, kurang lebih kayak gitu lubangnya. Nah, kita coba pasang lagi. Jadi ini rapat banget ya guys ya, lubang dengan pipanya. Oke, nah ngepas banget kan? Oke guys, habis ini kita pasang pompa DC-nya. Lalu kita pasang lagi selang air dari pompa DC ke atas tower kita. Ini guys penampakannya setelah kita pasang towernya pada ember atau toran air di bagian bawahnya. Jadi kurang lebih seperti itu guys. Nah, kemarin ini kita hitung dapat lubangnya 20-an guys. Nah, ini kita gunain selang ya guys buat ke atas. Nah, karena ini pipanya cuma 2,5 in, jadi kita nggak buat pembagian air ya guys. Jadi dengan lubang selang ini aja udah cukup untuk menyebar ke semua lubang hidroponik ini. Kemarin kita udah tes, jadi ini sudah bisa kita pakai untuk tanam guys. Oke guys, sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, apalagi buat kalian yang udah subscribe di channel YouTube kita. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.